berkaitan dengan pesawat tadi. JKS 23 dari Jawa Barat, mereka mengalami keterlambatan. Terlambatnya bukan 1-2 jam, tetapi mereka sudah terbang. Kemudian mereka ditransitkan di India karena ada technical landing, kerusakan technical mesin. Kemudian setelah naik lagi, mereka juga transit lagi kedua kalinya. Maka ini menjadi catatan buat kami kepada maskapai-maskapai yang ternyata umur pesawatnya tidak layak, ya jangan bawa untuk jamaah. Padahal janjinya mereka, umur pesawat itu di bawah 15 tahun. 12 tahun bahkan. Dan yang pasti setiap keterlambatan di atas 2 jam harus diberikan kompensasi makan. Ini hampir sampai dengan 19 jam. Dan yang kita pikirkan adalah lansia. Bagaimana dengan mereka? Nah, ini menjadi catatan saya. Pak Dirjen PAU, yang pertama saya setuju Mbak Dini tadi bahwa pola komunikasi dari Dirjen PAU hari ini itu jauh dari standar Bapak. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh Pak Husni tadi terjadi. Alih-alih memberikan keterangan resmi tentang berbagai kekacauan soal keterlambatan pemisahan lalu keterpisahan beberapa jamaah, saya melihat justru Kementerian Agama menyuruh buzzer untuk melakukan kontra terhadap berita tentang kekisruhan dan kekacauan itu. Itu menambah persoalan. Seharusnya ada penjelasan lebih resmi bahwa tadi saya ngobrol dengan Pak Direktur, Pak Zen, bahwa kekisruhan itu memang terjadi karena proses pemisahan visa dan sebagainya, lalu juga sistem baru dan sebagainya, itu perlu dijelaskan secara keseluruhan. Nah, itu tolong diperbaiki Bapak. Jadi jangan sampai menyuruh antar jamaah untuk lalu beradu di media sosial, itu menambah kebingungan. Soal konfigurasi, saya tidak tahu ya apa saya memandang ini sederhana. Kalau konfigurasi secara manifest di sini di prakeberangkatan memang bisa saja terjadi. Tapi di sana soal akomodasi mestinya tidak terjadi. Kenapa? Karena itu tidak berubah. Ini kalau pandangan saya Pak ya, logikanya ya kamarnya mestinya tidak berubah. Soal keberangkatan saja, ada yang terlambat berangkat, ada yang bahkan lebih dulu berangkat karena harus mengganti orang misalnya gitu. Itu kan tidak ada masalah. Tinggal syarikahnya di sana diinformasikan bahwa ini ada yang harusnya berangkat hari ini tapi berangkatnya besok, nomor sekian, namanya ini. Nah, nanti tolong dititipkan dulu di situ, tapi ada konfirmasi penyampaian yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Tanah Suci, sehingga syarikat tidak lagi berkata bahwa ini bukan orang saya, ini bukan jamaah saya, atau ini bukan orang yang harus saya urus gitu. Jadi tidak ada saling tolak menolak tanggung jawab di sana, karena apapun ceritanya kita lah yang paling bertanggung jawab terhadap jamaah haji sejak mereka berangkat sampai pulang gitu. Mulai dari keberangkatan pertama kebetulan kloter dari NTB, kloter Lombok dan Makassar. Kebetulan saya hadir di acara pelepasan. Hari itu juga petugas-petugas tidak bisa berangkat. Dan setelah ditelusuri visanya tidak terbit sehingga tidak bisa berangkat. Kemudian berkembang masalah-masalah lainnya, hotelnya terpisah, keluarga terpisah, nusuk belum diterima dan lain sebagainya. Kalau saya melihat akar permasalahannya adalah karena syarikah yang tidak satu paket dengan kloter, itu masalah utamanya. Nah, pertanyaan saya, siapa sih menetapkan syarikah? Bukankah kita menetapkan syarikah? Mengapa syarikah ini kok kita lepaskan begitu saja sehingga ada kloter yang tercecer? Karena mestinya menurut pandangan saya, kitalah yang menetapkan syarikah. Kemudian pertanyaan berikutnya, mestinya kita yang mengatur syarikah, artinya menempatkan petugas kita misalkan di kegiatan-kegiatan itu, atau menempatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akomodasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Itu juga mestinya ada orang kita. Kalau kita lepaskan sepenuhnya kepada mereka, tidak nyambung komunikasinya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa dalam menetapkan syarikah itu harus ada tingkat kehati-hatian yang tinggi, dan kita harus punya kewenangan juga bargaining position untuk mengatur syarikah, harus begini, harus begini. Ini seolah-olah kita lepaskan begitu saja. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, karena nasi sudah menjadi bubur, ya apa boleh buat, kita terima saja. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semuanya, selamat datang kembali di channel ini yang selalu memberikan informasi terbaru seputar haji dan umroh. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe
like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih buat yang sudah setia mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Sahabat semua, musim haji tahun 2025 kali ini menghadirkan sebuah permasalahan serius bagi sebagian jemaah haji asal Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima dari sumber resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada Senin, 19 Mei 2025, terjadi tumpang tindih data jemaah haji Indonesia yang mengakibatkan sejumlah jemaah terpisah dari keluarga mereka dan mengalami kesulitan dalam menemukan akomodasi. Sumber tersebut menegaskan bahwa insiden ini bukan disebabkan oleh prosedur dari pihak Arab Saudi, melainkan berasal dari kesalahan operasional 8 perusahaan Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melayani jemaah haji. Sayangnya, kegagalan koordinasi dan distribusi data oleh perusahaan-perusahaan ini menyebabkan kekacauan dalam penyusunan kelompok perjalanan jemaah. Salah satu kesalahan paling mencolok adalah tidak didistribusikannya informasi jemaah dengan tepat kepada masing-masing perusahaan penyedia layanan. Hal ini membuat banyak jemaah tidak mengetahui lokasi penginapan mereka saat tiba di Tanah Suci. Beberapa di antaranya bahkan harus menunggu dalam waktu yang cukup lama karena informasi logistik yang seharusnya disiapkan tidak tersampaikan dengan baik. Lebih dari itu, penyusunan rombongan keberangkatan tidak memperhatikan hubungan kekeluargaan antar jemaah. Akibatnya, banyak anggota keluarga yang akhirnya terpisah, baik pada saat keberangkatan, saat transit, maupun ketika sampai di akomodasi di Arab Saudi. Ada pula kejadian di mana nama-nama jemaah dari perusahaan yang berbeda dicampur dalam satu rombongan, menciptakan kebingungan yang tidak hanya menghambat kenyamanan jemaah, tetapi juga menyulitkan pengelolaan logistik oleh otoritas Arab Saudi. Yang lebih memprihatinkan lagi, data yang dibutuhkan oleh otoritas Saudi tidak dikirimkan secara akurat sebelum keberangkatan dari Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap sistem koordinasi dan pengaturan jemaah saat kedatangan, serta memperlambat proses penempatan dan pelayanan. Melihat situasi yang tidak ideal ini, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengambil langkah cepat dan resmi dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah Indonesia. Saat ini telah dibentuk tim khusus dari pihak Indonesia untuk memperbaiki kesalahan tersebut di lapangan. Meskipun upaya perbaikan tengah dilakukan, diperlukan koordinasi lebih lanjut antara kedua negara agar pelaksanaan ibadah haji dapat kembali berjalan optimal. Fokus utama dari semua pihak adalah menjamin kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban jemaah Indonesia dalam menjalankan rukun Islam kelima ini. Sahabat semua, di tengah-tengah kekisruhan ini muncul pula isu yang menyebut bahwa pemisahan antara jemaah laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sistem penyelenggaraan haji Arab Saudi. Namun, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi secara tegas membantah tudingan ini. Mereka menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar, tidak akurat, dan mencerminkan kesalahpahaman terhadap mekanisme penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sistem yang diberlakukan dirancang untuk melayani semua jemaah tanpa diskriminasi, dengan prinsip transparansi, keamanan, dan kenyamanan sebagai prioritas utama. Pihak kementerian juga menegaskan bahwa tidak ada hambatan teknis maupun administratif yang berasal dari sistem Arab Saudi yang bisa menghalangi proses ibadah jemaah Indonesia. Semua sistem pengelolaan berjalan dengan efisien, dan segala kekurangan yang terjadi kali ini semata-mata berasal dari pihak operator atau perusahaan dari Indonesia. Sebagai penutup, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi
kembali menyampaikan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah, termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya selalu menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Mereka juga menegaskan bahwa kerjasama dan koordinasi penuh dengan pemerintah Indonesia akan terus ditingkatkan, agar setiap jemaah haji dari tanah air bisa melaksanakan ibadahnya dengan penuh khusyuk, aman, dan nyaman. Demikian informasi penting yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik dan para jemaah haji Indonesia dapat kembali melanjutkan ibadah mereka dengan lancar. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan berita-berita aktual dan terpercaya untuk Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.